Ahkamul istinja khamsatun. Hukum beristinja ada 5. Yang pertama wajibun idza kana al-khariju najisan mulawwisan ratba. Yang pertama hukum istinja itu wajib bila yang keluar itu najis dan basah. Arti basah itu mengenai tempat keluarnya itu. Ada bekasnya di tempat keluar itu. Ada kan najisnya. Misalkan yang kadada bekasnya, atau ada yang sesuatu keluar tapi kadada bekasnya. Ada bekantut. Kadada bekasnya kan. Nah ini hukumnya wajib bila yang keluar itu meninggalkan bekas najis tadi. Yang kedua mandub. Yang kedua disunnahkan idza kana al-khariju najisan ghaira mulawwis ka ba'ratin yabisah aw dudatin. Yang kedua, hukum bersucinya, hukum istinjanya cuma sunnah apabila yang keluar itu kering, tidak membawa najis. Buang air besar, tapi yang keluar kering misalkan. Kayak apa itu Jar? Ada tahu juga? Kada suah malah. Apa misalkan keluar tapi kering. Artinya tidak ada yang menempel di tempat keluarnya itu. Atau yang mungkin keluar misalkan cacing, ulat misalkan. Ya, berkermik. Tapi biasanya kan diiringi dengan kotoran. Ini kalau seandainya yang keluar itu cacingnya aja, tidak diiringi dengan najis, cacing aja keluar misalkan. Nah, kalau kira-kira cacingnya tidak membawa najis, maka hukum beristinjanya itu sunnah. Artinya kalaupun tidak beristinja ya tidak apa-apa. Asalkan tadi, cuma kan biasanya cacing-cacing itu keluarnya beserta kotoran. Kalau itu najis, karena ada najis yang menempel di dinding-dinding tempatnya keluar tadi. Yang ketiga mubah al-istinja minal araq. Hukumnya mubah, artinya silahkan beristinja, tidak beristinja pun tidak masalah. Mubah ini kan kita laksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, atau dibalik, dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala. Ya. Istinja dari keringat. Orang berkeringat tidak perlu beristinja. Nah. Mandi pojar, ya itu terserah aja lagi. Istinja ini kan dari kisahnya, kalau bahasa istinja itu dari kemaluan berarti kan depan atau belakang. Yang keempat makruh al-istinja minar rih. Makruh hukum beristinjanya kalau yang keluar itu cuma angin. Keluar. Wajib beristinja? Enggak, makruh bahkan beristinjanya. Kayaknya bekantut dia cucu. Lain juga itu angin aja. Orang tua kata kalah itu. Angin gitu. Angin tapi keluar dari situ kantut karena. Nah, makruh hukumnya. Kecuali kalau anginnya tidak ada basah-basahnya. Ya atau basah tapi itu wajib istinja itu. Dan salawarnya wajib diganti. Tapi cirit. Kalau cuma angin murni aja makruh beristinjanya, kada perlu istinja. Ya. Tapi ada aja rupanya dulu kita awal-awal di pondok tuh ada kawan yang menyampaikan bila bangun tidur itu harus cuci pantat, cuci kemaluan belakang tadi. Jadi kita kenapa? Ya kamu kada tahu jernya guring bekantut keluar misalkan. Itu lain tekan dengarnya bila keluar. Yang ada hadisnya itu jan Nabi, bila kalian bangun tidur fala yaghmis yadahu. Jangan merendam tangannya di tempat air wudu.
dibasuh dulu. Kalau misalkan wudhunya pakai ember misalkan, jangan dicelup langsung tangan ke sana. Karena ujarnya fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena ini kada tahu di mana tangannya tadi malam-malam tadi. Makanya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, langsung misalkan bau kumur-kumur, lain rasa banyu hari ini jar. Tangan seorang terkontaminasi dengan sesuatu yang apa kada tahu. Nah, ini makruh hukumnya istinja dari angin kantut maksudnya. Yang kelima, muharram, diharamkan beristinjanya ma'asihah, tapi sah. Al istinja bimaghsubin, istinja dengan air atau dengan batu curian air, dengan air curian. Kayak apa jar juntan banyu ya Pak? Macam-macam. PDM kada dibayari sama tuh. Kita beristinjanya kena sama seluruh hukumnya, wudunya, istinjanya, mandi wajibnya itu haram walaupun sah. Karena menggunakan hak orang lain. Ya. Karena kadang-kadang ada aja yang tega sudah menyewa airnya tidak dibayar, sudah nunggak 2 atau 3 bulan pindah orangnya. Jadi kasihan yang tuan rumah sudah sewa rumah kada dibayar, tambah lagi menomboki lagi membayari ledingnya, membayari airnya, PDAM-nya. Ada itu kasusnya. Ya. Kasihannya orang tuh. Nah itu kalau kita tuh kayak itu, misalkan kelakuan atau misalkan kalau sekarang ini mungkin kalau leding alih bang. Kalau dulu tempat kami itu ada yang bisa meloskan listrik yang listrik itu diambil, dicuri listriknya. Nekat kalau salah japa itu mati. Yang diambil listriknya, jadi dialirkan langsung tanpa KWH. Dari dikontakkan ke tiang listrik, alirkan ke rumah. Ada tuh yang kayak itu tuh. Nah, ini sakti juga ilmunya itu kayak bener PLN juga. Kalau orang PLN kan ada ininya, ada standarnya, ada pakai alat pengamannya, ini ada. Saking hendak mengambil listrik itu haram hukumnya. Kalau itu terjadi di air, maka seluruh ibadahnya tadi yang berhubungan dengan air, istinja, mandi wajib, wudu, hukumnya haram walaupun sah. Ya, sah. Ya haram karena mencuri. Ma'a adami sihhah al-istinja bi muhtaramin kathamaratin. Nah, bagian yang keduanya hukum istinjanya haram dan tidak sah bila beristinja menggunakan sesuatu yang dihormati seperti dengan buah. Istinja lawan semangka misalkan. Quran gawian tapi kalau ada. Wa ba'dhum yazid hukman sadisa, sebagian ulama ada menambahkan hukum yang keenam. Wa huwa khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini, aula itu kan utama, yang utamanya ini. Artinya menggunakan air. Ada nanti khilaful aulanya di bawah aula, makanya posisi khilaful aula itu paling bawah tidak sampai ke makruh. Ini khilaful aula, artinya kalau bahasa kita ya sebaiknya jangan. Kalau makruh jelas ada definisinya. Kalau makruh jelas definisinya, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Ya. Tapi itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini khilaful aula, artinya yang utamanya jangan. Itu. Ya. Apa? Idza kana al-istinja bima zamzam, bila beristinja menggunakan air zam-zam. Istinja lain wudu. Istinja lain berwudu. Wudu boleh pakai air zam-zam. Apalagi kalau kita di Masjidil Haram itu kan jauh WC-nya, keluarnya jauh. Nah, jadi khususnya biasa orang yang ingin
melakukan sa'i, walaupun sa'i tidak wajib dalam keadaan berwudu, tapi afdalnya berwudu. Maka sebagian orang berwudu dengan air zam-zam. Ya walaupun ada juga yang memakruhkan air zam-zam, ada juga. Ya, tapi dilihat dari segi kemaslahatannya, ya bagus saja air zam-zam daripada harus keluar. Dan nyatanya tidak ada larangan menggunakan air zam-zam untuk dipakai wudu, ya. Kecuali di luar. Kalau di luar biasanya ditulis ma'u zamzam lisyarab faqat, air zam-zam untuk diminum saja. Berarti tidak diperbolehkan berwudu. Bila kita berwudu bisa kan hukum haram nantinya. Bila ada larangan berwudu menggunakan air itu, maka hukumnya haram, ya. Kaifiyatul istinja'i salasah. Cara istinja ada 3. Yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajar wa hiya al-afdal. Fal hajar yuzilu 'ainan najasati wal ma'u yuzilu atharaha. Cara yang pertama, dan ini cara yang paling afdal beristinjanya, yaitu menggabungkan dua media untuk bersuci, yaitu air dengan batu. Batu untuk menghilangkan ain najasahnya, bendanya menghilangkan bekasnya itu. Air menyempurnakan, menghilangkan sisanya. Kan kalau pakai batu itu pasti ada masih sisanya, minimal baunya itu ada masih tertinggal. Tapi dibolehkan. Nah, maka selanjutnya pakai air. Jadi gabung dua-duanya, kan tadi boleh. Nah, jadi beristinja ini tidak seperti tayamum. Kalau tayamum itu tidak diperbolehkan sama sekali, tidak ada kesempatan untuk kita menggunakan tayamum itu selama kita masih bisa berwudu. Nah, selama kita masih mampu berwudu, artinya tidak ada halangan untuk kita berwudu, maka tidak diperkenankan dan tidak sah bila kita bertayamum. Karena ada sebagian orang kan biasa, kita musafir jar, bolehlah tayamum. Ya tergantung, kalau musafirnya masih bisa menggunakan air ada, tidak boleh bertayamum. Ya, kecuali memang kada ada bayunya. Silahkan bertayamum, sudah jalan sudah berapa laos yang kada ada juga banyunya, misalkan cari sungai kada ada, cari masjidnya kada ada banyu misalkan, silahkan kalau bertayamum, artinya tidak ada air. Tapi selama ada air, tapi sekarang ini belum pernah kita ya seminimalnya, kalaupun kita tidak menemukan air di masjid-masjid misalkan, maka setidaknya kita bisa menemukannya di tukang galon, atau di warung. Ini kan bisa kita gunakan untuk berwudu, maka tidak ada alasan kita untuk bertayamum selama ini ada. Nah, beda istinja. Istinja itu diberikan kita pilihan, bisa memilih, maksudnya kita bisa memilih menggunakan batu atau sejenisnya nantinya, atau menggunakan air. Jadi walaupun air itu ada, kita hendak pakai batu misalkan, boleh. Cuman karena kita kalau terbiasa benar ya. Padahal kalau bicara hukum sah dan boleh kita menggunakan batu, dan itu di zaman Rasulullah sudah belajarkan. Ya. Nah, jadi kalau ingin yang afdalnya digabungkan antara batu dengan air. Kita ini tidak terbiasa karena di tempat kita air melimpah. Ya mungkin bagi orang yang kesusahan air, mereka lebih mungkin memilih untuk pakai batu kira-kira daripada menggunakan air, karena air di sana susah mungkin. Ya. Kalau kita air batuyuk ini jadi kada terpikir untuk menggunakan batu atau sejenisnya. Yang kedua, al-iktisar 'alal ma' wa ya'adna hiya min allati qablaha. Yang kedua, kita menggunakan air saja. Ini tingkatan paling tinggi, dua-duanya digabung. Jadi pertama dengan batu, yang kedua dengan air. Jangan dibalik.
dengan batu dulu. Kalau dibalik hilang fungsi batu tadi. Jadi batu dulu kan ada sisanya Mesir. Baru air. Kalau langsung air hanyar batu, sia-sia batu tadi. Itu urutannya. Yang tingkatan keduanya menggunakan air saja. Yang terakhir menggunakan batu saja. Nah itu berarti walaupun batu tingkatan terakhir secara derajat keafdalannya, tapi tetap bisa jadi pilihan. Walaupun air melimpah kita gunakan batu boleh. Cuma kalau kita menggunakan batu atau nanti sejenisnya, maka ini perlu kita perhatikan syaratnya. Yang pertama ayyakuna tahira, la najisan au mutanajjisa. Yang pertama suci, batunya itu suci. Pastikan jangan ada najis. Jangan batu itu dari najis. Kan bisa aja misalkan kotoran binatang mengeras seperti batu misalkan. Karena Nabi itu pernah minta kepada sahabat Anas bin Malik kalau ada khilaf. Jadi siapkan, kata beliau, kau siapkan 3 biji batu. 3 biji batu diserahkan ke Nabi. Diambil Nabi 2, dibuang 1. Kata Nabi, innahu raus. Raus itu kotoran binatang. Sama rupanya warnanya. Makanya orang yang berhaji itu ketika memilih batu hati-hati. Kan dari orang Arafah nanti menuju ke Muzdalifah itu malam, tengah malam menujunya itu malam, makanya sholatnya kan di sholat isya jamaah takhir, maghrib isya jamaah takhir di Muzdalifah, wajib mabit di sana bermalam. Sudah lewat tengah malam itu sambil kita milih batu, cari batu untuk melontar. Bolehnya melontar habis sudah lewat tengah malam, boleh kita jalan sudah, atau menunggu besok. Tapi mencari batunya itu malam. Hati-hati salah jumput. Dikira batu misalkan sekalinya kada suapang lagi. Nah kayak itu. Nah jadi ketika itu sahabat Anas bin Malik tadi, yang sebenarnya Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik ada khilafnya, karena itu kan pembantu Nabi. Mengambilkan 3 biji batu, ajar beliau, ini pengakuan beliau. Diambil Nabi 2, dibuang 1. Sekalinya tadi sebutin salah ambil rupanya. Ya Nabi ambil itu tahi sekalinya. Untung kata jejak. Pingkuti sudah. Yang kedua ayyakuna jamidan fala yujzu ma'i'un kama'il wardi. Yang kedua syaratnya keras, padat, tidak boleh yang cair seperti air mawar. Ya berarti harus, ya jelas lah, mawar kan termasuk air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ayyakuna qali'a. Kemudian yang ketiga syaratnya kesat. Kada licin, kesat loh. Fala yujzi'u zujaj wala qasab. Tidak boleh menggunakan kaca. Umay juga bilang kayak kaca, rapid, burit. Kaca. Misalkan, tapi taguh jarang misalkan. Kada sah tetap, kenapa? Karena kaca itu licin. Licin itu kada akan mengambil sisa kotoran tadi. Sama tidak diperbolehkan dengan kulit tebu. Kenapa kada boleh? Gatal ada licin itu. Jadi seluruh jenis-jenisan yang kira-kira licin itu mau tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Ini sebenarnya bukan cuma batu. Jadi masuk di sini nantinya. Jadi seluruh sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu apapun bentuknya, maka bisa dimasukkan ke sini. Nanti tisu, kain, atau apapun yang kesat yang kira-kira bisa menghilangkan. Makanya kalau batu mungkin tidak tergambar sekarang, tapi kalau tisu sudah banyak di mana-mana. Di pesawat itu tisu, air di klosetnya tidak ada. Yang ada itu air di wastafelnya, itu pun untuk mencuci muka dan sebagainya. Walaupun sebagian kita menggunakannya untuk beristinja.
Tapi yang disiapkan itu, atau misalkan di sebagian hotel, sebagian toilet di mana lah misalkan, itu sudah banyak yang tidak lagi menyiapkan air, tapi disediakan tisu. Nah, berarti bisa kita gunakan tisu tadi, karena tisu itu sifatnya tidak cair. Yang kedua sifatnya bisa menghilangkan, karena kesap tadi kan bisa. Ya. Memang kalau batu tadi ya kita ngalih menggambarkannya untuk kita saat ini, dan mungkin koler juga mencari batu tadi. Tapi kalau tisu mudah lah mungkin setidaknya. Sampai kami di pinggir jalan itu, orang yang biasa kan kebelet misalkan mau kencing tapi di hutan-hutan bisa pakai tisu kan, misalkan kalau ada banyunya atau apa yang kira-kira bisa menghilangkan bekas kotorannya tadi ya. Istinja ini kan bisa dua, bisa dari kita buang air kecil atau buang air besar. Yang penting syaratnya tadi untuk yang penghilangnya tadi atau bendanya jangan yang licin, harus kesat syaratnya. Ayyakuna ghairu muhtaram, dan jangan juga yang dihormati. Fala yujzi'u al-'azmu wa kullu mat'amin adami wa mithlu al-awraq allati fiha kalam muhtaram ka ilmin. Tidak boleh, tidak sah menggunakan misalkan tulang. Jangan pakai tulang. Atau cucuk jangan, lain tulang yang iwak itu tulang, misalkan tulang kambing, tulang sapi misalkan. Cuman ganal tuh tulangnya. Ya. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu muhtaram, termasuk yang dihormati. Kenapa dihormati? Karena itu makanan buhan jin. Ujar Nabi, jangan beristinja dengan tulang, karena fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Maka kasihannya jadi buhan jin makan tulang. Karena tahu Allah alam, ada yang mengatakan tulang itu kalau sudah di bangsa jin ada lagi dagingnya ujar, kada tahu Jepang gitu. Intinya Nabi melarang beristinja dengan tulang. Kan itu makanan mereka. Makanya mau makan kan salah satu tulangnya dimakan. Jadi bukan jin dapat apa, kami ini tulang dimakan juga bilang. Kadang kita kan menyangak laring-laring nih, kering-kering nih, goreng iwak biar bisa dimakan dalam tulang-tulangnya. Biar kucing ada jatahan sekalinya habis tulangnya habis. Karena dapat jatahan kucing. Wa kullu mut'amin adami, atau seluruh yang jadi makanan manusia. Apa contohnya? Roti misalkan. Roti kesat, kan roti itu roti tawar tuh. Tapi haram hukumnya dan kada sah. Karena itu makanan yang dihormati. Walaupun secara syarat memenuhi, dia tidak cair, padat, dan bisa tadi kesat juga bisa menghilangkan. Tapi karena itu makanan tidak diperbolehkan. Kalau misalkan kan ada di pabrik itu orang yang produksi roti itu ada kan apa yang kita sebitan itu namanya, yang di samping-samping itu nah. Kan yang diambil kan yang tengahnya aja, yang bagusnya yang putih, ada samping-sampingnya yang hangat. Nah itu kan kalau di pabrik ini buang orang aja itu. Kalau ada yang menggunakan itu misalkan ada sesat. Kalau ada. Kemudian syarat cara menggunakannya yang tadi kalau dengan batu atau sejenisnya itu ayyakuna bisalat ahjar, yaitu tiga sisi. Jadi bisa dengan sebiji batu tapi punya 3 sisi minimal. Karena kalau dengan selain air ini mungkin dengan batu, dengan tisu atau dengan kain misalkan, maka pastikan harus minimalnya 3 kali sapuan. 3 kali sapu itu minimal. Walaupun misalnya sekali kita sapu misalkan, sekali menyapu ini bersih sudah. Tetap wajib menambah sapuan yang kedua dan ketiga. Minimal. Artinya kayaknya kita pakai tisu misalkan. Kita sapu nih. Sapu sekali. Sapu 2 kali, sapu 3 kali.
Lihat yang ketiga ini. Ketiga itu kira-kira masih ada lah. Kalau masih ada bekas najis tadi, kita wajib menambah yang keempat. Ya, makanya 3 itu minimal. Pasti 3 itu. Ada mungkin kurang, tidak boleh kurang. Walaupun tadi sapuan yang pertama sudah bersih. Ya. Wajib tetap sampai 3. Kalau 3 kali sudah menyapu ternyata masih ada, wajib menambah yang keempat. Keempat belum selesai lagi, tambah yang kelima. Apa ukurannya? Ukurannya bersih itu. Kalau kira-kira tisu kita ini bersih sudah. Dan kira-kira bekas itu tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan air. Nah, itu batasannya. Kalau kira-kira masih bisa, kalau kita sapu masih ada bekasnya, itu wajib masih ditambah. Sampai berapa? Sampai berapa hilangnya? 3 masih, 4 masih, 5 masih, 6 masih, 7 masih, 9 kali hanya hilang. Wajib 9 kali. Rugi gitu ya? Ya itu syaratnya. Kalau memang pakai yang selain air. Jadi kembali, kan najis itu, kalau bab najis itu suci kalau sudah terpenuhi atau hilang 3 sifatnya kan? Rasa, warna, bau sebenarnya. Tapi dalam hal beristinja ini tadi, kalaupun kita kuat-kuat menyapunya dengan tisu misalkan, apalagi dengan batu, ya, apalagi dengan batu. Dengan tisu tuh misalkan kan bisa lebih fleksibel kan dengan batu, apa dengan tisu. Itu pasti masih ada bekas aja tadi, minimal bau-baunya tuh ada masih. Tahu di mana aja? Percaya pencium. Nah, cuma karena itu sudah maksimal dengan tisu atau dengan batu tadi, itu cara maksimal sudah. Maka yang sisanya itu dimaafkan, walaupun tadi mungkin ya, menurut hemat kita pasti ada, dan itu diakui ulama pasti ada bekasnya, masih ada. Ya, makanya sekira-kira tadi bisa kita maksimalkan sudah, dan tidak akan bisa lagi kalaupun kita tambah sapuan tidak ada ditemukan lagi najisnya. Jadi bisa sempurna sucinya dengan air. Makanya kan di awal, di tingkatan yang pertama itu yang paling afdal, gunakan dulu tisu atau batu, baru kita gunakan air untuk menghilangkan sisanya sama sekali. Ayung qiyal mahal ayashab wal hasyafah. Jangan berpindah dari tempatnya itu. Entah ke batis sudah, ada awal lagi sudah. Misalkan kotornya jatuh ke kaki kita misalkan, saking kayak apa, hamuknya misalkan, gugur najisnya ke batis misalkan, atau awal lagi sudah. Maka dengan air menyucikannya, ada bisa dengan selain air kalau lain tempat keluarnya itu. Allah yajifan najas, jangan sampai kering. Kelawasan meungut, ya, di WC kelawasan sampai kering misalkan, nah itu tidak bisa, harus wajib dengan air, tidak bisa dengan tisu atau dengan yang lainnya tadi. Kalau sudah kering, kayak pelawasnya itu. Dan makruh lah, jadi jangan lama-lama di WC, makruh. Karena itu sarangnya buhan jin, jangan lawas. Mau kesurupan kan di situ. Enggak. Nah, itu syaratnya. Kemudian isti'abul mahal bil hajar. Kemudian menyempurnakan tempat yang kita akan, ya kalau di kemaluan depan kan mudah aja. Yang di belakang ini yang agak ini kan lebar kan. Yang penting kita
sempurnakan semuanya, kelilingkan dari yang tempat keluarnya. Makanya kalau pakai batu, sekali sini, sekali di ujung punya harus kena seluruhnya, dari 3 sapuan itu kena semuanya. Kayak apa caranya? Bisa-bisa kita nah, kalau dengan tisu lebih mudah kan, satu kali ambil yang ketiga itu pasti kena semuanya. Yang penting diratakan seluruhnya, jangan di apa aja kita, jangan diinah, jangan kayak ini, jadi sekali-sekali aja. Misalkan tisu ini jangan kayak ini kan lah, sekali aja ambil sapu, ambil lagi, atau ini tadi lipat bagian keduanya, lipat 2 kan, pertama ini balik yang keduanya, atau pakai tisu yang baru dibalik. Kalau kena ini karena tangan seorang pulang kan itu jadi kayak ini lah. Nah kan kalau pakai tisu ini bisa fleksibel. So, kalau kita pakai batu ini mungkin tidak bisa semuanya, jadi ambil bagian bawah, misalkan bawah, nanti bagian sini, baru bagian ini, kira-kira pokoknya seluruh bagian ini kena ketika kita mengambil dengan batu. Kalau dengan tisu bisa semuanya tadi sekaligus, sekali tinggal ini kan ulang 2 3. Coba ya kena. Nah, iya diamalkan itu. Ayakun al-ahjar tahiratan. Medianya baik itu tadi batu atau yang lainnya itu wajib suci. Suci. Jangan najis. Bila najis, ya kayak anak mensucikan kalau bendanya aja najis, kalau tidak terpenuhi syaratnya. Habis sampai sini ada pertanyaan? Tisu basah. Ya. Ya. Tisu basah itu mengandung air. Maka tisu basah itu bila kita pakai tisu itu maka ada air yang tertinggal. Airnya membuat najis, tambahan najis jadinya. Ya. Yang kering. Kalau misalkan ada tisu tapi harum tidak masalah, wanginya harumnya tidak masalah. Tapi tadi kalau yang basah itu ketinggalan ininya, tadi kalau kita sapu ketinggalan, najisnya malah tambah lebar, tambah banyak jadinya. Ya. Jadi pakai yang kering, tisu yang kering. Nah, tisu atau kain atau handuk, ya, terserah. Yang penting kira-kira dikeset. Ya. Yang lain? Ya. Ya. Kita bekami sekaligus basuh, ya kita apain basuh. Iya, ini kan maksudnya mengistinjai dalam rangka bekantut tadi. Kalau kita nama basuh aja, pada bapak kita makruh. Makruhnya kalau kita bekantut. Oh kita istinja kenapa? Ya kawan. Kalau bekantut tadi aja, misalkan itu tujuannya karena buang angin tadi, lalu kita istinja, itu yang makruh. Tapi kalau kita mau membasuh aja hendak, karena mohon maaf, ya bagian di belakang ini bagian yang lembab kan, jadi mudah bau gitu. Masa di selangkangan gitu nih kan, artinya bagus ya kita basuh secara berkala, itu bagus saja, disabuni kalau perlu supaya jangan ada aroma tadi. Apalagi misalkan yang orang sensitif, bila basah misalkan bisa kena gatalan, kena ini misalkan, bagus ya dibersihkan. Yang makruh itu kalau kita habis buang angin tadi langsung istinja misalkan. Jarang kenapa istinja? Aku bekantut dia misalkan. Nah, itu yang makruh maksudnya. Kalau kita memang hendak membasuh supaya bersih aja, tidak masalah. Ya, aman aja. Ada lagi yang lain?
Oke, kalau ada kita coba sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam nasihat wal afiat untuk bisa berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Allah bimbing kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah. Allah hindarkan kita dari segala yang tidak disenangi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.